Saya paham, saya mengerti. Kalian yang mengikuti kasus Vina ini, ada yang benci Kang Deddy Mulyadi, ada juga yang suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Namun, saya juga sangat-sangat meyakini, baik kalian yang suka dengan Kang Deddy Mulyadi ataupun kalian yang benci dengan Kang Deddy Mulyadi, kalian meyakini bahwa 7 terpidana itu bukan pelakunya. Betul kan? Kalian juga meyakini itu kan? Baik yang benci ataupun yang suka dengan Kang Deddy Mulyadi, kalian meyakini tuh 7 terpidana itu bukan pelakunya. Untuk itulah kalian mengikuti kasus ini, untuk mengawal keadilan rakyat kecil. Karena memang yang 7 terpidana ini adalah rakyat kecil, kuli bangunan, tulang punggung keluarga. Setuju sampai di sini ya? Oke. Nah, sekarang gini, kepada kalian yang benci ataupun yang tidak suka dengan Kang Deddy, bahkan yang suka kepada Kang Deddy, saya mengajak kalian untuk berpikir dari sudut pandang dari sudut pandang lain gitu ya. Gimana kalau kita menilai Kang Deddy Mulyadi itu dari diri kita yang egois dalam politik? Apa maksudnya itu egois dalam politik? Contoh begini nih. Kalau orang mau nyagup ataupun mau jadi wali kota, mau jadi DPR, mau jadi apapun, ya kan? Kan biasanya kampanye. Turun ke lapangan, ya kan? Turun ke lapangan, ngasih sembako, ngasih kaos dan lain sebagainya. Nah, posisikanlah kita sebagai orang yang egois. Artinya apa? Kita manfaatin aja itu calon pejabat. Ambil kaosnya, ambil amplopnya, ambil sembakonya, tapi urusan pilihan saya bisa jadi milih dia ataupun enggak. Gimana kalau gitu tuh? Dengan menjadi orang egois aja, kita manfaatin aja sekalian. Begitupun juga dengan Kang Deddy Mulyadi. Kenapa buat Anda yang membenci Kang Deddy nih, tidak dimanfaatkan aja itu si calon pejabat ini? Dimanfaatkan aja, ambil manfaat dari dia, karena dia mau itu mau urusan politik, mau urusan apapun, mau pansos dan lain sebagainya, tapi untuk membela kepentinganmu kan? Apa itu? Membela 7 terpidana rakyat kecil itu. Ya udah, kita egois aja dalam politik. Kita manfaatin aja sekalian Kang Deddy. Kan Kang Deddy itu bilang, para fansnya bilang kalau dia itu hiji oge maung. Apa itu hiji oge maung? Walaupun satu dia itu harimau. Dan ada istilah jangan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kita sekalian, jangan pakai istilah jangan bangunkan harimau yang sedang tidur, tapi jangan ngejekin harimau yang sedang lapar. Kita buat Kang Deddy ini menjadi harimau yang lapar, biar makin ganas, biar makin galak gitu loh, membela keadilan rakyat kecil 7 terpidana dan melawan institusi ladusing. Itu kita buat aja makin galak gitu loh. Kita manfaatin sekarang. Jadi kebencian kalian terhadap Kang Deddy Mulyadi itu menjadi positif. Begitu loh. Bukan kebencian yang malah menghujat, yang malah nyari-nyari kesalahannya Kang Deddy, fitnah sana, fitnah sini, cocokologi. Kang Deddy itu punya kepentingan A, B, dan C dan lain sebagainya. Itu kan menjadi tidak produktif. Kebencian kalian itu malah menjadi dosa gitu loh. Mending nih kebencian kalian itu dijadikan hal yang bermanfaat. Sekalian manfaatin itu Kang Deddy. Yaitu apa? Ini nih harimau ini nih yang katanya hiji oge maung, meskipun satu tapi dia itu harimau. Sekalian kita bikin dia semakin galak, semakin lapar, supaya makin ganas itu menyerang institusi ladusing dan membela 7 terpidana rakyat kecil gitu loh. Nah, salah satunya untuk memancing harimau yang sedang lapar ini, kita kasih kita kasih satu video inilah nih, biar makin galak nih Kang Deddy. Yaitu apa? Video tentang penyiksaan oleh ladusing terhadap salah satu terpidana namanya Rivaldi. Yaitu apa? Matanya di-staples, bayangin, telinga di-staples. Nah, itu sama siapa? Sama ladusing. Di-staples, lo bayangin. Ini ngeri banget. Ini mudah-mudahan sampai nih video ini kepada Kang Deddy Mulyadi. Biarin dia biar makin galak. Kita manfaatin sekalian gitu loh. Jadi kalian manfaatkan kebencian kalian terhadap Kang Deddy untuk hal yang bermanfaat, yaitu apa? Membela rakyat kecil gitu loh. Simak dulu nih
pengakuan dari pengacara dari Rivaldi bagaimana dia disiksa oleh Ladusing. Setelah tanggal 20 September. Maksud saya terkait kondisi babak belur itu? 20 September sudah. Kalau kata Rivaldi, siapa yang bikin dia babak belur? Nah, waktu di penyidikan. Di Polres, tak? Di Polres, tak? Iya, sampai telinganya di-staplesin semua, Pak. Okay. Waktu di persidangan juga dari para saksi. Telinganya di-staples? Staples, Pak. Ya, itu kalau saya tidak ngelihat, karena pengakuan dari penyidik Polda sendiri, waktu saya tanggal 20 itu, kok 20 apa nih, Bu? September ya? Itu saya datang yang ketiga kali, Pak. Baru bisa ketemu sama Rivaldi. Itu kemarin juga saya telinganya yang buka staplesnya saya, Bu, gitu, ya, dari penyidik. Yang buka staplesnya itu saya, Bu, kata petugas begitu. Petugas Polda. Jadi mata sini terus sama telinga. Mata staples. Ya, staples ini mata. Jadi kayak sipit gitu. Alis. Iya. Bawah alis ini antara mata. Ya Allah. Yang bisa kira-kira di staples. Nah, itu tadi pengakuan dari pengacaranya Rivaldi tentang penyiksaan yang dialami Rivaldi, sampai Rivaldi itu tetap kekeh tidak mau tanda tangan BAP. Ya kan, lebih baik Anda bunuh saya daripada tanda tangan. Tapi kenapa BAP-nya tetap tanda tangan? Dipertanyakan, itu tanda tangan siapa? Yang jelas dipalsukan itu tanda tangan. Kenapa kita harus memanfaatkan Kang Deddy? Karena Kang Deddy itu backupnya, backingan di belakang itu luar biasa, bos. Prabowo Subianto, ngeri nggak tuh? Makanya kalau ada orang yang berasumsi Allah Kang Deddy untuk nyagub, makanya ambil pansos di kasusnya Vina, salah, bukan itu. Justru dia menangani kasus ini itu menghambat untuk pencagubannya dia, yaitu apa? Mengurangi ataupun mengurangi syarat administratif untuk nyagub. Salah satunya kalau kita katakan SKCK-nya itu. Buktinya sekarang Kang Deddy dilaporin kan sama AEP itu. Nah, itu dia. Itu mengurangi gitu loh untuk menjadi syarat administratif pencaguban, tetapi di backing di belakangnya siapa? Prabowo Subianto. Kang Deddy sendiri yang bilang bahwasanya saking sayangnya itu Prabowo kepada Kang Deddy, dia mengizinkan untuk menelusuri kasus ini. Bukti sayangnya Prabowo kepada Kang Deddy, makanya dia dibiarkan tetap mengizinkan untuk menelusuri kasus ini, namun tetap pencalonannya menjadi gubernur Jawa Barat tetap direstui oleh Prabowo. Ini didokumentasikan dalam sebuah video berikut ini. Hai Siwi Siliwangi, turunan Pajajaran, geus waktuna ngajarkeun agen-agen jalma nu sifat Siliwangi. Saya mau singgung soal politik. Saya ingin Kang Deddy menjawab itu. Kamu nuduh ya, saya politisasi kasus ini ya. Itu, saya mau pasti nanya. Tolong dijawab. Tanya sekarang sama Pak Otto, justru kasus ini akan menghambat saya tadinya. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, nggak jadi nyalon gubernur. Serius ini. Saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus tujur perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sekarang? Nggak kan? Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Kan kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah satu orang. Kalau kamu bantu satu orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Nah, saya ini mengamalkan itu. Karena saya mengamalkan itu, rekomendasinya jadi cepat. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Deddy Mulyadi. Terakhir, untuk AEP dan tim pengacaranya, ya di belakangnya Ladusing juga lah, saya yakin itu yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Sekarang saya tantang Anda, laporkan Kompas TV yang telah bikin acara kurang lebih sampai dengan 4 jam dengan 3.000 penonton ini. Yaitu apa? Mereka sedang menyebarkan berita bohong. Sama kan, kalian melaporkan Dede dan Kang Deddy menyebarkan berita bohong, ya kan? Nah, di acara Kompas TV ini juga di situ ada Dede yang menyebarkan berita bohong menurut kalian, ya kan?
Dan Kompas TV lah yang menyebarkannya. Coba kalian, saya tantang, laporkan Kompas TV dan laporkan orang-orang yang ada di sana tuh. Ada tokoh-tokohnya, ada 3.000, berani nggak? Laporkan. Jangan cuma Kang Deddy doang. Justru sekarang kalian nih ladusing yang pansos terhadap Kang Deddy. Kelihatan banget ketika Kang Deddy yang dilaporin langsung konferensi pers. Itu artinya apa? Kalian sedang pansos terhadap Kang Deddy. Seakan-akan kalian tuh pengen terlihat hebat. Ini loh gue bisa melaporkan, bisa terima laporan Kang Deddy Mulyadi yang di belakangnya ada Prabowo Subianto. Itu kan. Nah, sekarang kalian laporin nih Kompas TV. Jangan ngaco, jangan ngawur lo ladusing. Ngawur aja seenak jidat aja lo. Hukum dipermainkan, hukum diinjak-injak. Berani nggak laporin Kompas? Aib pengacaranya ladusing. Alah, hukum diinjak-injak terus. Yang disalahin Jokowi ntar. Ampun, lu yang injak-injak negara ini nih, injak-injak hukum di negeri ini. Aduh, benar-benar.